bukan Ganjar Pranowo, pasti orang diam saja. Tapi ini karena terjadi kepada seorang Ganjar Pranowo, seorang calon presiden yang paling moncer saat ini, inilah digoreng-goreng, kemudian dijadikan amunisi untuk menembak dan pembunuhan karakter seorang Ganjar Pranowo. Nggak elok lah seperti itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di tahun 2023, tahun baru, semangat baru untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini kita disuguhi berita-berita goreng-menggoreng tentang Ganjar Pranowo. Kali ini terkait dengan inisiatif atau rencana dari Mas Ganjar Pranowo untuk melakukan renovasi rumah tinggal tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat di Jawa Tengah. Nah, karena ini menjelang ulang tahun PDIP tanggal 10 Januari nanti, Mas Ganjar sebagai kader PDIP kemudian ingin merenovasi masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP. Awalnya pakai dana pribadi. Salahnya di mana ya? Tidak ada yang salah. Tapi kemudian Mas Ganjar baru tahu bahwa Basnas pun, Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah, juga mempunyai program yang sama. Programnya renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Dan menurut data yang saya baca, Basnas pun selama ini sudah melakukan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Tengah sebanyak 965 selama tahun 2022. Pada waktu Basnas melakukan renovasi 965 rumah selama tahun 2022, nggak ada yang komentar, diam saja. Nah, pada saat program Basnas bersinggungan dengan rencana Mas Ganjar untuk merenovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader partai PDIP, digoreng-gorenglah dengan segala macam narasi yang seolah-olah Ganjar Pranowo melakukan tindakan tercela. Padahal Basnas itu dimungkinkan membantu pengentasan kemiskinan. Yang membuat saya heran, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pun berkomentar miring, audit Basnas Jawa Tengah, pret. Lah selama ini Basnas Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ahmad Daroji ini sudah melakukan banyak kegiatan, termasuk renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Tidak ada komentar dari Anwar Abbas, tidak ada nyinyiran dari masyarakat yang lain. Sahabat Indonesia, menurut data yang saya punya, Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Kiai Ahmad Daroji ini selama tahun 2022 telah mengumpulkan dana kurang lebih 82 miliar. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba dana yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah ini melonjak? Ternyata ini berkat surat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menghimbau kepada seluruh ASN di Jawa Tengah untuk bersedia dipotong 2,5% dari gajinya untuk dimasukkan ke Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah. Ini sah secara
administrasi kenegaraan sah, secara agama pun sangat dianjurkan orang untuk menyalurkan zakatnya, dipotong dari pendapatan. Tahun 2021 Basnas Jawa Tengah mengumpulkan 57 miliar. Kemudian tahun 2022 melonjak menjadi sekitar 80 miliar. Ini kan luar biasa. Ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Dan kalau melihat dari laporan yang disampaikan oleh Ahmad Daroji, Ketua Umum Basnas Jawa Tengah, dana dari Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah ini sudah disalurkan kemana-mana. Contohnya memberikan bantuan ke 590 madrasah ibtidaiyah, kemudian membantu pondok pesantren sejumlah 585, kemudian memberikan bantuan 226 taman pendidikan Al-Quran. Bukan hanya itu, juga memberikan beasiswa ke 1.426 mahasiswa S1, kemudian 116 mahasiswa strata 2 atau S2, dan 14 mahasiswa S3. Kegiatan Basnas luar biasa memang. Bukan hanya bantuan beasiswa maupun bantuan ke pondok pesantren dan madrasah, Basnas Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan untuk 600 kursi roda, 20 kaki palsu dan beberapa puluh alat bantu dengar selama tahun 2022. Nah, kalau menelisik laporan dari Basnas Jawa Tengah, ini yang tadi saya sampaikan. Basnas Jawa Tengah selama tahun 2022 juga membantu renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Yang tadi saya katakan jumlahnya 965 buah rumah tidak layak huni. Masing-masing rumah diberikan plafon 20 juta. Basnas juga sudah pasti memberikan bantuan ke masjid, musola, dan beberapa lembaga-lembaga yang butuh bantuan. Sampai program jambanisasi saja Basnas menangani sekitar 742 unit pembuatan MCK. Kemudian pada saat COVID juga banyak membantu masker, kemudian tabung oksigen, APD, banyak sekali lah. Nah, kesimpulan saya, selama ini Basnas Jawa Tengah sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Dan ini adalah visi atau niat luhur dari Basnas Jawa Tengah agar membuat orang yang punya hak menerima zakat atau mustahik menjadi orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat atau muzaki. Ini kan luar biasa. Nah, manakala sekarang bersinggungan dengan rencana Pak Ganjar untuk membantu masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP, ini dipermasalahkan. Padahal niatnya adalah bantuan pribadi seorang Ganjar. Karena bersinggungan dengan program dari Basnas Jawa Tengah, kemudian mereka menggabungkan, Basnas juga membantu sekitar 20 juta rupiah per rumah. Artinya, kalau menurut Ganjar Pranowo, renovasi rumah itu membutuhkan dana 50 juta rupiah per rumah. Artinya, kalau menurut Mas Ganjar bahwa renovasi rumah tidak layak huni membutuhkan dana 50 juta, dana 20 juta dari Basnas itu masih kurang dari 50%. Ini hanya dana tambahan karena sisanya akan dibantu dari dana pribadi. Sedianya begitu polanya. Tapi begitu digoreng-goreng tidak karu-karuan, dituduh macam-macam, akhirnya program bantuan renovasi rumah tidak layak huni dari Basnas untuk masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP dibatalkan. Saya bingung ini, salahnya apa?
Apakah hanya Ganjar Pranowo yang membantu masyarakat yang kebetulan satu partai? Saya yakin, hakul yakin, banyak pemimpin daerah yang melakukan hal yang sama. Sekarang seolah-olah gubernur ini tidak boleh menyentuh atau mengajak kerjasama Badan Amal Zakat Nasional. Ini kan aneh. Karena selama ini program Basnas merenovasi rumah tidak layak huni, memberikan bantuan beasiswa, bantuan masjid, bantuan jambanisasi, musola, dan bantuan kepada banyak orang tidak dipermasalahkan itu. Transparan dan auditable, itu yang dikatakan oleh Pak Kiai Ahmad Daruji. Pertanyaan sederhana saya begini, apakah kader partai itu bukan masyarakat Indonesia? Ini hanya sekedar memanfaatkan momentum seorang Ganjar Pranowo yang kebetulan kader PDIP yang sedang berulang tahun dengan memberikan bantuan merenovasi rumah tidak layak huni masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP. Salahnya di mana ya? Selama ini program renovasi rumah tidak layak huni dari Pemda Jawa Tengah itu menyasar ke seluruh masyarakat. Mungkin ada yang kader Demokrat, kader Gerindra, kader PKS, kader Golkar. Tidak ada yang masalah, itu tidak ada yang nyanyi. Sekarang pada saat seorang gubernur ingin membantu masyarakatnya, dipermasalahkan. Sahabat Indonesia, mari kita bijak untuk menyikapi atau membangun narasi. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan karakter seorang pemimpin daerah. Kecuali dana Basnas itu dikorupsi oleh gubernur, nah saya akan melawan keras. Lah ini dana Badan Amil Zakat yang berasal dari masyarakat Jawa Tengah disumbangkan untuk membantu masyarakat Jawa Tengah juga dipermasalahkan. Sahabat Indonesia, pasca pandemi COVID-19 ini masyarakat kita benar-benar kolaps. Dari yang dulu kelas menengah menjadi miskin, yang miskin menjadi tambah miskin. Inilah yang ingin disentuh oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah. Untuk diangkat dari orang mustahik, orang yang punya hak untuk menerima zakat, menjadi muzaki, orang yang punya kemampuan membayar zakat. Ini kan tujuan yang sangat ideal. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah ini menjadi contoh atau role model bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Daripada dananya stuck di bank misalkan, harus dikembalikan kepada masyarakat. Ini kan dana dari masyarakat yang mampu disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Partainya apapun, masalahnya di mana ya? Nah, kalau ini bukan Ganjar Pranowo, pasti orang diam saja. Tapi ini karena terjadi kepada seorang Ganjar Pranowo, seorang calon presiden yang paling moncer saat ini, inilah digoreng-goreng, kemudian dijadikan amunisi untuk menembak dan pembunuhan karakter seorang Ganjar Pranowo. Nggak elok lah seperti itu. Sahabat Indonesia, mari kita netralisir gorengan-gorengan para kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Ganjar Pranowo. Karena menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Basnas Jawa Tengah ini adalah contoh yang terbaik dalam penyaluran dana Basnas. Bukan malah dicurigai seperti yang dikatakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Jadi orang jangan geladrah, nggak karu-karuan.
hanya sekedar ingin menembak, memperlemah seorang Ganjar Pranowo lalu dicari dikorek-korek. Jujur saya agak menyayangkan sebetulnya rencana pembatalan dari keterlibatan Basnas untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni bagi kader PDIP. Saya tidak melihat kadernya. Kader apapun yang saya lihat ini adalah masyarakat Indonesia yang wajib kita tolong. Apalagi memang program Basnas salah satunya adalah renovasi rumah tidak layak huni. Ini merupakan program bantuan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas. Salahnya di mana? Cuma mungkin karena Mas Ganjar risih dengan suara-suara sumbang, akhirnya dibatalkan dan program itu tetap dijalankan dengan menggunakan dana pribadi seorang Ganjar Pranowo. Sahabat Indonesia, ini pelajaran. Pelajaran bagi kita semua agar kita, kalau kita meyakini program itu baik dan tidak melanggar aturan dan hukum, seharusnya terus dilaksanakan. Suara-suara sumbang biarkan saja. Jangan sampai suara-suara sumbang ini menjatuhkan atau membatalkan niat baik kita untuk membantu sesama. Masyarakat yang perlu dibantu itu banyak sekali. Kita ada dana yang memang diarahkan untuk ke sana, menurut saya tidak ada masalah. Jadi ini menurut saya pembelajaran buat kita semua, dan bagi yang suka goreng-goreng menyerang Ganjar Pranowo mungkin harus sadar diri. Tolong telisik lebih dalam, pakai data dan informasi yang akurat. Jangan asal mangap, asal berbeda, dan jangan asal menyudutkan Ganjar Pranowo. Di sisi lain saya menyarankan kepada Mas Ganjar, seharusnya Mas Ganjar teguh kalau ini niatnya baik untuk membantu masyarakat, entah dari partai manapun, seharusnya keterlibatan bantuan dari Basnas tidak ditolak, menurut saya begitu. Toh kenyataannya Basnas memang membantu masyarakat kok selama ini. Tahun 2022 aja sudah 965 rumah yang direnovasi, apa salahnya membantu masyarakat yang lain yang kebetulan kader PDIP? Salahnya di mana? Menurut saya tidak ada yang salah. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya terkait dengan untran-untran, goreng-menggoreng, menyudutkan Pak Ganjar Pranowo terkait dengan dana Basnas untuk renovasi rumah tidak layak huni. Saya mempunyai sikap tegas bahwa seharusnya niat baik, dan kalau sudah diikhlaskan untuk membantu sesama dan tidak ada peraturan atau hukum yang dilanggar, seharusnya tetap dijalankan. Itu menurut saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Lestari.